Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan terencana dan terorganisir yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal di dalam kelas, sehingga memungkinkan proses pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuannya. Untuk keberhasilan yang ditemukan akan dipaparkan oleh Ibu Yeni. Dari keberhasilan yang ditemukan, sini yang pertama suasana kelas yang kondusif ya. Yang kedua, partisipasi murid aktif ketika proses pembelajaran. Hubungan guru dan murid yang harmonis, guru bersama, sabar dan komunikatif. Motivasi murid meningkat, murid belajar dengan penuh semangat. Hasil belajar murid lebih baik, murid mampu bekerja sama, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Yang terakhir, pengelolaan waktu yang efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Tantangan yang saya temukan yaitu perbedaan karakter dan latar belakang murid. Masih banyak siswa yang banyak ngobrol dan bercanda, ya, kurang memperhatikan gurunya. Tapi ada juga siswa yang aktif dan merespon dari penjelasan si guru. Nah, keterbatasan ruang dan sarana. Kelasnya terlihat sempit dan sarana yang disiapkan guru hanya sebatas gambar-gambar saja. Jadi kalau bisa untuk supaya murid tidak merasa bosan, guru mungkin lebih kreatif membuat kelompoknya yang tidak terlalu banyak ataupun memberikan sarana seperti supaya si murid ini lebih tertantang lagi untuk menggali materi yang dari guru berikan. Selanjutnya media dan metodenya sudah bagus, dari PPT-nya saya lihat juga sudah sesuai dengan materinya dan metodenya juga sudah baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Oke, selanjutnya adalah ide perbaikan dari kelompok kami berdasarkan hasil diskusi bahwa kelompok kami yang akan dilakukan adalah membuat dan menerapkan kesepakatan kelas sederhana bersama siswa. Langkah nyatanya di awal pembelajaran, guru mengajak siswa berdiskusi tentang aturan yang diperlakukan agar kelas tertib dan nyaman. Misalnya, angkat tangan sebelum berbicara, jangan ngobrol atau jangan berbicara ketika guru sedang menjelaskan, tidak boleh mengejek teman, kemudian menjaga kebersihan kelas. Aturan ini ditulis di kertas karton, dihias bersama, lalu ditempel di dinding kelas. Kemudian guru secara konsisten mengingatkan aturan dengan bahasa positif setiap kali ada pelanggaran. Misalnya, ingat siapa yang bicara harus angkat tangan dulu ya. Kemudian berikan reward sederhana atau pujian, bisa dengan pujian, bintang atau stiker bagi siswa yang konsisten mematuhi aturan. Nah, dengan satu perbaikan ini suasana kondusif bisa terbangun karena siswa merasa terlibat dalam membuat aturan. Guru tidak perlu sering menegur keras, cukup merujuk kepada kesepakatan kelas. Kemudian hasilnya pun anak belajar disiplin dengan cara yang positif. Di sini ada contoh nyata. Sebelum ke contoh nyata, karena kami di sini kebagiannya pengelolaan kelas. Sebenarnya pengelolaan kelas itu kan setiap orang berbeda-beda dan setiap kondisi sekolah pun berbeda-beda. Jadi kita di sini mengambil secara garis umumnya saja. Karena kalau ngomongin pengelolaan kelas, pasti setiap orang punya metode masing-masing. Jadi dari 5 ini kami ambil garis besarnya saja secara keseluruhan seperti itu. Adapun pengelolaan kelas itu pasti ada kurang dan lebihnya dari setiap yang kita lakukan peer teaching ke sekolah masing-masing. Nah, di sini contoh nyata yang dilihat di ketika pengelolaan kelas. 1. Penataan tempat duduk sesuai dengan kebutuhan belajar. Rata-rata yang kita lakukan adalah dengan mengondisikan kelompok secara berkelompok di kelasnya. Yang kedua, penataan aturan kelas yang terlihat baik. Yang ketiga, pengelolaan waktu pembelajaran yang tepat, yaitu sesuai
JP yang dibuat di modulnya. Yang keempat, pengelolaan murid yang aktif dan dapat diatasi